Oke, sudah kelihatankah deck saya? Oke ya. Oke teman-teman, jadi rileks saja sekali lagi seperti biasa. Saya kalau bikin kelas itu sifatnya santai dan monggo untuk saling sharing. Monggo juga kalau ingin melakukan ada yang ingin ditanya mungkin kurang jelas atau saya posisinya di sini sebenarnya ada seperti apa itu silakan open mic, chat box itu monggo. Ya, jadi malam ini kenapa saya nyebutnya maafkan adalah kado terbaik untuk diri sendiri. Ya, juga ini mungkin di saat bulan-bulan ini juga sebenarnya di saat kita juga sedang memasuki bulan puasa untuk teman-teman yang muslim dan juga untuk teman-teman yang non muslim, ini merupakan juga masa-masa prapaskah gitu ya, di mana ini merupakan momen-momen di mana kita bisa mengenali diri kita sendiri, kembali ke diri sendiri dan juga mencari misalnya sisi mana sih yang memang saya masih belum kenali di diri kita, dan kenapa saya menyebutkan memaafkan itu merupakan kado terbaik karena semakin kita bisa memaafkan diri sendiri akan lebih mudah buat kita bisa memaafkan orang lain. Oke, pertama-tama seperti biasa tak kenal maka tak sayang. Jadi oke, karena saya di sini ngamennya berdua, saya duet gitu ya dengan Mbak Sruni. Saya akan perkenalkan diri saya dulu, mungkin untuk beberapa teman-teman yang sudah sering bertemu dengan saya gitu ya. Jadi saya founder dari Lerem, saya juga seorang professional life and well-being coach gitu ya. Seperti layaknya teman-teman di sini yang mungkin juga masih aktif di dunia korporasi, saya juga sempat mengalami lika-liku dan dinamiknya gitu kehidupan berpuluh-puluh tahun sebagai karyawan gitu. Jadi saat saya banyak melakukan kelas-kelas atau saya banyak melakukan role saya sebagai well-being coach, itu saya biasanya lebih banyak juga men-sharingkan experience kehidupan saya gitu. Jadi mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan Lerem sendiri ini memang saya siapkan sebagai satu platform. Jadi monggo teman-teman cek kita punya social media. Ada di Instagram, di paling bawah tuh ada Instagram Sahabat Lerem, atau kita punya YouTube, atau kalau ingin melihat sesi-sesi apa saja, ingin mengambil kelas-kelas untuk private sesi dengan kita, monggo silakan klik ke lerem.net. Nah, di bawah saya ini ada fotonya Mbak Sruni. Nanti Mbak Sruni ini yang akan banyak membantu dari sisi meditasi. Jadi buat teman-teman yang juga baru pertama kali mengenal apa sih itu kata meditasi, aku bisa nggak sih berdiam sejenak? Jadi ini sifatnya masih ringan ya Mbak Sruni ya, sifat meditasinya ya. Jadi Mbak Sruni nanti jadi sifatnya meditasi akan guided, akan dituntun gitu ya. Jadi monggo aja teman-teman untuk bisa lebih relax gitu ya. Jadi Mbak Sruni adalah juga seorang mindfulness practitioner dan dia sendiri juga sebagai praktisi dan spesialis untuk emotional release. Emotional release itu seperti apa? Monggo silakan connect dengan Mbak Sruni sendiri, bisa melalui Instagramnya atau mungkin masuk ke website kita di lerem.net ya. Ini udah cukup perkenalannya ya. Kita nggak usah terlalu lama untuk memperkenalkan diri. Saya langsung aja. Pertama saya ingin ngajak teman-teman, kakak-kakak semua di sini mendengar kata self acceptance. Karena kembali lagi saat saya ingin berbicara mengenai forgiveness, saya ingin mengajak dulu seberapa penting sih kita mengenal diri kita gitu. Seberapa kita bisa menerima diri kita sendiri gitu ya. Kan setiap manusia itu selalu ada dua sisi, ada positif, ada negatif. Seberapa kita bisa terima itu, seberapa kita bisa kenal itu gitu ya. Karena semakin kita bisa kenal diri kita, semakin saya tahu, oh si Kitty ini kekurangannya di sini. Oh si Kitty ini yang sudah bagus di sini. Kita bisa lebih meningkatkan kita punya personal growth gitu, kita punya personal development gitu. Dan juga secara emotional well-being, secara kesejahteraan emosional, which is ini adalah salah satu keyword kita di Lerem gitu ya, kesejahteraan emosional itu bisa semakin baik. Dan kita bisa lebih mengukur keberhasilan. Jadi saya yakin semakin kita bisa kenal diri kita bisa tahu lebihnya kita di mana, kurangnya kita di mana. Jadi kita bisa set tuh kalau kita kurang apa mau kita lakukan untuk kekurangan kita. Kalau kita merasa kita sudah cukup baik, apalagi yang bisa dieksplor. Dan ini ya ujung-ujungnya apa sih yang ingin kita capai di kehidupan kita? Life goal seperti apa yang kita ingin capai? Nah, cuman untuk sampai ke sana, hari ini saya akan lebih banyak mengkerucutkan hanya di area memaafkan. Ya, jadi bagian sini juga saya nggak akan banyak mengupas karena saya yakin dengar kata self acceptance saja teman-teman juga udah cukup familiar. Cuman saya ingin sharing deck yang berikutnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas training saya atau mungkin juga ada beberapa kelas-kelas di Lerem,
kita selalu main di 4A ini, teman-teman. Jadi kita selalu bilang the straight A formula untuk perubahan. Jadi selama kita memiliki kesadaran, kita punya rasa sadar untuk saat ini, kini, apa yang sedang terjadi di kita, dan kita sadar kita ingin berubah, kita bisa accept, ya yang tadi istilah accept di deck sebelumnya gitu ya, kita bisa tahu diri kita mana yang baik, mana yang kurang baik, dan dari situ kita bisa melakukan action plan. Apa aja sih yang kita mau lakukan, tindakan apa aja nih yang ingin aku lakukan untuk mencapai tujuanku. Ya otomatis akan ada resultnya, akan ada achievementnya. Itu. Kenapa teman-teman mungkin yang udah sering ikut kelas saya sering banget ngeliat gambar arrow dengan dart dengan panah-panahnya itu ya, karena ini merupakan konsep dasar pola pikir yang kami di LERM ini ingin menularkan ke teman-teman gitu ya, bahwa dengan kita memiliki rasa sadar diri, kita memiliki acceptance, ini aja kadang di 2 item ini kita masih sering bolak-balik. Kita tuh termasuk saya gitu. Kadang-kadang saya udah tahu, saya udah bisa accept, cuman mungkin masih ada dasar yang masih gantung gitu, masih nyangkut, balik lagi gitu loh. Jadi bisa jadi si 2 item ini, awareness dan acceptance, selama kita belum ya kasarnya belum jejak, kita akan susah untuk melakukan perubahan. Kita akan susah untuk melakukan aksi-aksi apa saja gitu. Jadi 4A ini saya yakin teman-teman, Bapak Ibu udah banyak sering dengar di semua modul pelatihan. Cuman kali ini saya ingin bawa untuk ke diri kita sendiri. Jadi nggak melulu mungkin untuk apa ya istilahnya, mungkin untuk KPI di kantor, mungkin juga untuk apa yang lebih relate dengan aktualisasi diri kita di komunitas atau di kehidupan profesional, tapi juga untuk ke diri kita sendiri dulu. Yuk kita coba gali dulu. Ya, jadi saya akan selalu berangkat di 4A ini. Malam ini kita akan banyak kutak-kutik di bagian acceptance, di bagian gimana kita bisa menerima diri kita untuk berubah. Ya teman-teman ya, sampai di sini saya rasa mudah-mudahan udah bisa udah bisa lebih terbuka gitu ya pola pikirnya, karena saya ingin menyamakan dulu pola pikir kita semua malam ini. Jadi saya ngegesernya untuk nanti ke aktivitas forgiveness akan lebih gampang. Nanti ditenangkan, dileremkan oleh Mbak Seruni akan lebih nyaman untuk hasilnya. Itu ya, aku belum monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di chat box sambil saya coba go through ke slide berikutnya ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita lebih masuk ke apa sih relasinya, kenapa self acceptance itu penting saat kita ingin melakukan memaafkan. Ya, ini sekali lagi sebelum kita melakukan proses memaafkan ke orang lain, kita melakukan proses memaafkan diri kita sendiri. Semakin kita kenal diri kita, semakin kita bisa menerima diri kita bisa lebih mengerti gimana sih kita punya emotional well-being, kita punya apa namanya pilar-pilar dalam well-being itu. Dalam well-being itu ada 8 pilar gitu. Cuman malam ini saya nggak akan share di situ. Cuman intinya dengan semakin kita mengenal diri, kita bisa lebih mengembangkan, kita punya nilai-nilai value, nilai-nilai well-being kita. Jadi kita bisa lebih mudah untuk bisa memaafkan diri sendiri. Dan semakin kita bisa memaafkan tuh kita sebenarnya kasih ruang loh buat diri kita. Kita kasih jeda, kita kasih waktu untuk kita kenal diri kita gitu ya. Kita kasih even kadang kita memberi waktu untuk diri kita merasakan emosi gitu ya. As simple as kalau kita lagi nyupir macet nih, kayak ini jam-jam mungkin tadi sekitar jam 6 kurang gitu ya, jam-jam menjelang buka puasa, mendadak traffic tuh hore gitu ya. Karena semua orang kepengen cepat sampai di rumah gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan self acceptance, ya wis lah ya, wayahnya Jakarta jam 6 bulan puasa. Orang udah buru-buru mau buka puasa gitu ya, pasti akan lebih crowded gitu ya. Jadi kita kasih jeda dulu gitu ke diri kita untuk kita sadari, untuk kita accept situasinya. Jadi kita nggak akan emosi gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada motor nyalip lah, atau ada tiba-tiba orang nyebrang udah lampu hijau, semua lampu mobil maju, orang nyebrang gitu ya. Jadi kita bisa agak lebih redam di situnya. Nah, jadi selain kita juga bisa lebih unsur well-being kita bisa lebih bijak, kita kasih space buat diri kita kasih jeda buat diri kita bisa berpikir dulu. Dan terakhir, teman-teman ngerasa nggak sih semakin kita tenang, semakin kita bisa tarik diri, somehow tuh pola pikir akan jauh lebih zen gitu ya, jauh lebih positif. Angle yang kita lihat tuh akan lebih
ya wis lah, ya udahlah, memang aku lagi macet jalan gitu loh. Dan kita juga mungkin bisa menaikkan empati. Ini kalau istilah kalau misalnya ada teman-teman yang dengan background psikolog gitu ya, bahwa emotional intelligence itu sebenarnya merupakan modal individu untuk bisa lebih berkembang gitu, di mana di dalamnya termasuk empati. Jadi ada rasa belas kasih, kita bisa lebih ngerti, kita bisa ada rasa toleransi, sehingga kita bisa lebih legowo gitu, bisa lebih memaafkan gitu. Jadi tiga aspek ini merupakan salah satu pentingnya self acceptance dalam memaafkan. Oke, untuk sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ada yang eh, gimana sih cara kita bisa memberi ruang orang lagi marah, lagi kesel, gimana bisa mesti sadar, gimana bisa untuk melihat orang lain berbelas kasih gitu. Pernah ada yang mengalami seperti itu? Kalau misalnya masih ada yang mengalami nggak apa-apa. Maksudnya itu dalam saya kalau di kelas-kelas kita di Leram kita selalu bilang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya, karena proses setiap manusia dalam menjalani apa namanya kehidupan itu beda-beda gitu ya. Idealnya saya mungkin belum tentu ideal buat Mbak Sruni gitu. Idealnya Mbak Sruni mungkin bukan ideal buat saya. Tapi selama kita ada rasa kesadaran, kita ada rasa accept, itu bisa lebih mudah untuk kita melakukan proses memaafkan. Sampai di sini kira-kira sudah bisa lebih relate ya. Kenapa saya membawa kata self acceptance dulu untuk kita bisa lebih memaafkan. Oke ya, belum ada ya. Kalau gitu saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang namanya manusia ya. Kadang-kadang kita udah tahu untuk bisa begitu, tapi ada aja ganjalannya, ada aja yang challengingnya gitu ya, tantangannya gitu. Jadi kadang kalau kita belum mengenal diri kita, itu biasanya sulit untuk memaafkan. Kenapa? Kenapa sih sulit untuk memaafkan? Karena gimana kita bisa melakukan memaafkan orang lain kalau kita juga sometimes support apa namanya kita terlalu keras ke diri kita gitu loh. Jadi ibaratnya kalau si Katie ini kalau udah punya mau mesti kejadian nih, teman-teman yang dekat sama saya udah tahu nih, saya kalau udah punya mau udah punya niat pasti kejadian. Jadi kadang-kadang kalau itu nggak sampai di level 80% versi saya kayak aduh ini kenapa sih gue nggak bisa, ini masalahnya di mana gitu ya. Saya kadang jadi terlalu keras sama diri saya gitu. Jadi saya kadang justru membuat jadi sulit untuk memberikan toleransi gitu loh. Jadi saya lebih menyalahkan ke diri saya. Itu contohnya misalnya. Atau pelarian dari emosi negatif. Kadang kita sendiri manusia itu sebenarnya berpikir dan bergerak dan merespon itu berdasarkan dari subconscious gitu ya, dari alam bawah sadar gitu. Itu 90% sebenarnya menguasai cara kita merespon gitu ya. Dan itu bisa jadi autopilot. Misalnya tiba-tiba kita marah-marah, kita ngelempar barang gitu ya. Jadi kadang saat kita tidak bisa kenali itu emosi negatifnya itu lebih kuat yang menguasai kita jadi susah juga gitu untuk bisa memaafkan, karena yang lebih besar di saat itu terjadi, saat di event itu terjadi itu yang paling tinggi itu emosi negatifnya gitu. Jadi subconsciousnya saya nggak akan banyak ngegali subconscious gitu ya, karena kalau kita ngomongin subconscious digali ini bisa berhari-hari nih, nanti saya serahkan ke Mbak Seruni aja kalau untuk mencari emotional wound, alam bawah sadar mana yang memang bisa masih harus dicari untuk disembuhkan gitu ya. Cuman intinya saat kita tidak bisa jika kita masih ada rasa emosi negatif dan di saat itu datang kita tidak sadar, kita tidak bisa accept, itu akan menghalangi proses untuk memaafkan kita. Dan lagi-lagi nomor 3, kesadaran diri, self awareness gitu. Jadi 2 poin ini, self awareness sama acceptance itu amat sangat relate untuk kita bisa melakukan proses memaafkan. Kalau kita nggak ada kesadaran penuh terhadap diri sendiri, kita juga mungkin kurang rasa self love untuk diri kita gitu ya. Itu sulit untuk kita memiliki kemampuan untuk bisa at least memaafkan diri kita, sehingga gimana kita bisa memaafkan orang lain. Tuh. Nah, mungkin sampai di sini saya mau gantian ngomong. Mbak Seruni, menurut Mbak Seruni, eh,
kenapa sih 3 item ini nih, misalnya ada ketidakmauan untuk mengakui ketidaksempurnaan, lari dari emosi negatif, kurang sadaran diri, kurang waras ya kalau bahasa kita ya, kurang belas asih gitu ya. Kenapa sih hal-hal ini membuat kita jadi semakin semakin sulit Mbak untuk memaafkan? Coba Mbak, ada yang bisa di-share nggak kalau dari pandangannya Mbak Seruni? Sebentar. Jadi gini ya, kita hidup kan baiknya dalam kesadaran. Itu dulu gitu. Maksudnya bahwa kalau misalnya kita hidup tidak berada dalam kesadaran, ya kita biasanya unconsciously doing things gitu. Jadi kita nggak sadar kita ngapain. Halo, oh no, oh Ya, ya, all good, all tiba-tiba good. All good. ya tiba-tiba hilang di screenku. Jadi aku kira tiba-tiba keluar. Oke, ya, jadi sebenarnya itu urutannya adalah sadar dulu nih, kita tuh ngapain gitu loh. Maksudnya dalam hidup ini kita menjalani hidup, setiap harinya kita bangun dalam keadaan fully aware nggak sih kita ngapain, bangun tuh apa yang kita lihat, apa yang terjadi, apa yang di sekitar kita. Dan sadar nggak sih kalau apapun itu sebenarnya yang terjadi di luar sana tuh harusnya tidak mempengaruhi kita. Jadi kita bertanggung jawab atas diri sendiri aja gitu. Kalau misalnya kita udah ngerti itu, maka kita akan lebih eling gitu loh. Mau ngapain aja tuh kayak melakukannya dalam kesadaran penuh. Tapi kalau enggak ya kita cuman kayak kadang-kadang kita bangun, mandi, berangkat kerja dan apa dengan autopilot dan sebenarnya kadang-kadang tidak dalam kesadaran karena udah kebiasaan aja gitu. Sama seperti nafas deh yang paling ini, yang paling apa namanya, yang paling simpelnya nih. Mohon maaf ya, saya bawa ke paling basicnya aja deh karena saya biasanya berlatih nafas. Kita tuh nafas dari dalam perut sudah bernafas, enggak sih, keluar dari perut sudah bernafas. Autopilot kita nafas sendiri. Terus sampai tua nih, sampai sekarang kita nafas, tapi kita sadar nggak sih kalau kita tuh nafas menghirup udara masuk dan mengeluarkan lagi gitu loh. Dan yang masuk itu adalah udara yang bagus, yang keluar adalah yang kita tidak perlukan lagi gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia lupa gitu. Jadi memang nomor satu itu dulu, kita tuh sadar nggak sih? Bernafas aja kita sadar nggak? Gitu. Kalau enggak kita akan take for granted of everything gitu. Whatever that's happening di dalam kehidupan kita, kita akan kayak ya udah emang adanya begitu. Nah, kalau kita sadar apa namanya kita bernafas, oh iya ya, saya bangun masih nafas nih. Lalu kita bisa mulai merasa kayak bersyukur. Bersyukur kan kalau misalnya kita masih nafas, masih masih nyambung nih bangun tidur, gue masih nafas loh. Kadang-kadang kita nggak sadar sampai kena COVID udah ngos-ngosan baru kayak kok kenapa sesak nafas ya? Lah selama ini kita nafas kita nggak ngeh kalau kita tuh nafas. Paru-paru kita bekerja dari dalam perut sudah bekerja, jantung kita bekerja dari dalam perut sudah bekerja, tapi kita tidak menyadari itu. Gitu. Dalam hal ini, dalam memaafkan ya satu sadar dulu apa yang kita lakukan sehari-hari itu sesuatu yang bagus apa enggak gitu. Kadang-kadang kita kan nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya Kak Keti. Jadi memang ya we do what we have to do. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita mungkin udah nyenggol perasaan orang lain atau apa. Tapi nggak apa-apa karena perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Kita tanggung jawab sama perasaan kita sendiri. So, kalau kayak gitu berarti orang lain mau ngomong apa, mau dipepet, kita mau dipepet bajai, mau diapain juga harusnya ya kalau kita dalam kesadaran, iya gue kepepet bajai, tapi kenapa ya gitu. Dalam dalam kesadaran ada bajai ini deket gue udah tahu nih bajai itu nggak bisa kita yang ngatur mau ke kiri mau ke kanan mau mundur mau apa tuh cuman Tuhan sama dia yang tahu. Jadi kalau kita yang deket sama bajai, mendingnya ngapain? Yang ada deket-deket kan gitu. Di situ kesadaran kita bahwa hati-hati ya ada bajai di sebelah. Jadi kalau misalnya you keserempet bajai, jangan terus jadi nyalain bajainya. Kalau buat saya itu dalam kesadaran adalah ya sekarang setelah saya belajar, oh iya ya gitu ngapain lu cari-cari gara-gara gitu kalau di jalanan. Tapi kan ada hal-hal yang tidak terhindari. Maksudnya ya kayak kalau jalanan rame atau macet atau apa, ya ya sudah gitu loh. Maksudnya kita berdoa kita aman-aman aja ya dari semuanya gitu. Kalaupun sampai ada bersinggungan atau kecium siapa gitu, ya udah anggap aja kayak
mungkin gitu ya, kalau kita dalam kesadaran nih, mungkin sebenarnya yang jalannya miring adalah saya, gitu loh. Belum tentu bajai itu atau motor, gitu. Mungkin motor itu barusan buru-buru banget kebelet pipis, atau apapun itu. Makanya ya satu itu, dua kalau kita udah ngerti sadar, kita bisa mulai mulai menerima gitu loh keadaan-keadaan. Dimulai dari menerima diri sendiri dulu gitu loh. Saya ini sebenarnya orangnya kayak gimana gitu kan. Dan kalau bisa kita bisa menerima itu, ya kita bisa menerima hal-hal yang lain. Lalu kita bisa seperti yang tadi Anda bilang, paling enggak kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, kita bisa melihat bahwa oh oke deh gitu loh, barusan kesenggol nih gitu, terus orangnya langsung cabut nih gitu. Oh dulu udah kayak mau ngeluarin linggis, hey gitu kan. Iya. Sekarang kayak, aduh mungkin dia, terlambat jemput istrinya, kalau misalnya yang dijemput terlambat nanti marah gitu, lebih takut sama itu daripada bersinggungan sama orang lain yang dia nggak kenal gitu kan. Jadi memang ya sudahlah gitu, akhirnya disitulah kita menerima bahwa ya udahlah gitu. Toh masih napas kan kita gitu, dia masih napas kita, Ya, betul. saya juga masih napas Betul. gitu. Jadi ya balik lagi ke situ. Ya, Itu oke. Ya, thank you. ya jadi Ini, panjang. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya memang kembali ke kesadaran. Nah, ini juga ada dari teman saya nih. Hai, Bu Yulia. Orang terdekat saya selalu bilang, saya selalu negatif thinking, baperan, mudah tersinggung. Bisa dihilangkan nggak ya? Kayaknya udah melekat banget. Oke, ini agak di luar dari dari topik kita malam ini, tapi kembali lagi, saya senang Bu Yulia sadar bahwa saya baperan, saya mudah tersinggung gitu. Tapi kan itu orang yang bilang gitu. Ibu sendiri merasanya apa? Kalau misalnya kayaknya udah melekat banget, melekat berdasarkan orang atau melekat berdasarkan kesadaran ibu gitu. Nah, coba ditowel-towel di situnya dulu Bu rasanya. Kalau memang ibu sadar aku orangnya negatif thinking, nah tadi tinggal kita cari apa yang bikin negatif thinking. Nggak enak kan rasa negatif thinking kan. Negatif thinking itu jadi ngebuat kita kayaknya selalu selalu anxious gitu ya, selalu ini tadi jadi overthinking juga, jadi mudah tersinggung. Kita mau ganti nggak rasanya? Jadi rasanya aman, bisa lebih positif, bisa lebih nyaman menjalaninya gitu. Cuman sekali lagi aku happy baca komennya Bu Yulia, berarti ada rasa kesadaran. Sekarang kita mainnya di situ dulu aja, Bu. Semakin kita ada punya rasa kesadaran, akan semakin nyaman untuk proses mengganti rasanya itu. Ya, ini mungkin kita nanti bisa bisa kebetulan di sini juga ada beberapa teman-teman fasilitator juga ada expertnya di bidangnya masing-masing gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lebih lebih intim Bu Yulia untuk membahas ini. Gitu ya. Cuman anyway, aku suka karena udah ada rasa sadar untuk rasakan negative thinking, rasa baper, rasa mudah tersinggung. Alright, aku lanjutkan dulu ya. Masih ada lagi nggak yang mau bertanya? Kayaknya kita go through dulu ya buat yang berikutnya. Nah, ini mungkin agak sedikit menyambung dengan pertanyaannya Bu Yulia tadi dan ceritanya Mbak Seruni tadi. Gimana sih self acceptance itu bisa membantu kita untuk bisa lebih eling lagi, bisa lebih zen, bisa lebih netral lagi, emosi bisa lebih lebih menurun gitu ya, rasa negatif bisa diturunkan jadi lebih positif gitu ya. Eh, Sebenarnya semakin kita bisa sadar, persis tadi yang ceritanya si Mbak Seruni ada bajai, ada apa gitu, kita bisa sadar saat ini kita di kondisi saat ini kini, gitu kita fokus gitu ya. Kita sadar bahwa oh aku udah melakukan daripada aku keserempet bajai, yo wes aku jaga jarak aja sama bajai, gitu ya. Kita bisa sadar bahwa kita yang mau kita jaga nih apa? Kita nggak bisa kontrol respon orang, kita nggak bisa kontrol uh, event yang terjadi di sekitar kita. Yang kita bisa kontrol apa? Respon diri kita sendiri. Jadi semakin kita bisa ada self acceptance, kita jadi bisa mengurangi rasa nyesel. Nggak ada yang perlu disesalin orang dia begitu, aku begini. It's okay. Itu mau istilahnya pakai istilah self love, istilah setting personal healthy boundaries gitu ya. Tapi intinya kita fokus untuk saat kini untuk diri kita. Jadi semakin kita kenal diri, lebih mudah buat kita fokus di kondisi itu. Dan yang kedua ya otomatis kita lebih bisa personal growth kita lebih bagus gitu. Otomatis dengan punya personal growth, self confidence juga lebih tinggi, kita punya well being juga bisa lebih balance. Kalau dua hal ini sudah on track, saya yakin proses untuk memaafkan bisa berjalan lebih terbuka dan mungkin nextnya apa yang jadi Bapak Ibu rencanakan, apa action plan yang ingin dilakukan untuk kedepannya bisa lebih mudah buat dihadapi untuk dijalani gitu.
Jadi kurang lebih kenapa sih self acceptance itu bisa ngebantu kita untuk proses recovery. Jadi dari sebelum kita mau memaafkan kan kita harus sadar dulu kan kenapa sih gue mesti maafin. Emangnya apa yang terjadi? Maksudnya pemulihan tuh di situ. Saat kita sadar sesuatu yang eh, nggak baik, nggak zen, nggak netral, negatif, itu tuh kita lagi sebenarnya lagi ngebaca tuh kita lagi scanning gitu loh. Kenapa sih gue ngerasa ini? Ya, jadi bagaimana dengan kita mengenal diri bisa membantu untuk proses pemulihannya. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, sudah sampai di langkah-langkah. Langkah-langkahnya tadi Mbak Surini ngomong berapa kali praktek kesadaran diri. Karena memang kita semua harus sadar. Kita masih punya self awareness lah, itu kunci dari segala kunci paling basic, teman-teman. Ya, dimana nanti di sini kita akan coba latih teman-teman, kita ajak untuk simple meditasi. Jadi nggak usah lama-lama, tapi saya ingin mengajak teman-teman saat meditasi mungkin kembali ke diri sendiri, kenali nafas, kenali apapun yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Dan kadang saat kita sedang kondisi seperti itu kita bisa ada proses refleksi yang terjadi gitu ya. Jadi kita bisa lebih kenal diri kita lebih dalam. Oh tadi saya hari ini saya ketemu sama bisnis partner yang ngomongnya kok agak sedikit nyinggung ya. Oh mungkin dia sedang begini, mungkin juga itu kena di saya seperti itu. Kadang saat sedang kita meditasi, kita sedang atur nafas, hal-hal seperti itu suka seperti film mondar-mandir pikiran kita. Dan yang kedua adalah komunikasi positif gitu ya. Jadi biasain juga kalau tadi istilahnya Bu Yulia, saya kok dibilangnya negatif ya. Nah, coba kita lihat apa sih yang negatif itu. Bisa dinaikin nggak jadi positif gitu. Atau kalau nggak bisa langsung positif, bisa dinetralin dulu nggak dengan negatif, dinetralin dulu, terus baru di-up-nya jadi positif. Gitu. Dan ini juga ada pemilihan kadang-kadang ya kalau misalnya kita kayak ngomong gini misalnya, awas loh nanti sakit loh. Jadi sebenarnya kita tuh secara mindset udah berpikir nanti aku sakit, nanti aku sakit. Ya, cuman kalau kita berbicaranya kayak apa namanya hati-hati, hindarin, itu kan jadi kita ada precaution kan, kita ada langkah-langkah untuk bisa menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi. Jadi betapa pemilihan kata itu juga sebenarnya pola afirmasi kita untuk ke diri kita sendiri. Dan yang tadi itu it's okay lah. It's okay not to be okay kalau bahasa saya. Ya, kita semua tuh manusia selalu punya double side gitu. Ada sisi yang sudah bagus, ada sisi yang kurang bagus, ada sisi yang ketidaksempurnaan gitu. Selama perjalanan hidup kita nih, kita yang di sini kan umurnya sudah cukup lah ya menikmati roller coasternya kehidupan gitu ya. Pasti banyak kejadian atau experience di kita yang membuat kita kenapa sih aku ngalamin itu? Hidupku kok nggak sempurna banget ya? Ya wes lah, di-accept aja. Hal-hal yang sudah terjadi masa lalu, diterima, di-accept. Gitu. Dan juga jangan berpikir selalu ke masa lampau, dan juga nggak usah ketakutan ke masa depan. Steady aja, tetap stay di kondisi sekarang, stay di kondisi sekarang, kondisi kini ini, dan kita sadar bahwa aku tuh sebagai manusia nggak 100% perfect. Tuh. Jadi ini adalah tiga langkah. Sebenarnya langkahnya banyak, cuman saya coba kerucutkan, saya coba ambil yang paling simpel, yang paling bisa kita lakukan buat kita aplikasikan, gitu ya. Nah, oke, mungkin sampai di sini. Kalau saya mau tanya teman-teman ya, mungkin bisa tulis di chat box, gitu ya. Ya, saya tahu nih teman-teman masih dengerin saya juga, sama Mas Runi, gitu ya. Sekarang kondisi teman-teman tuh ada di langkah yang mana sih? Apakah ada di langkah satu? Teman-teman udah berusaha buat mempraktekkan kesadaran diri. Jadi silakan tulis di chat nomor satu atau di komunikasi positif, silakan tulis dua atau bisa terima penerimaan ketidaksempurnaan tulis silakan tulis tiga atau tiga-tiganya satu dua tiga atau hanya satu sama dua atau hanya dua sama tiga monggo coba saya mau self scan nih kita di sini udah di bagian di mana sih cara kita menyadari diri sendiri menerima diri sendiri silakan silakan tulis di chat box ya sorry gitu. Mungkin sambil nunggu teman-teman menuliskan di chat box, coba ada Mbak Devita ya ini. Halo Kak Devita, Yuk, halo. on cam dong. Nah, sebagai salah satu coach untuk di area leadership transformational gitu ya. Saat ini Kak Devita sendiri untuk menempatkan dirinya dalam self acceptance ada di bagian mana Kak? Lagi banyak yang di nomor 1. Jadi kesadaran diri ini bekal ya sebagai fondasi kan.
Kalau nggak sadar mau gimana ya, pingsan terus ya Kak Suruni ya? Nggak maju-maju ya jadinya ya. Jadi Bukan pingsan tapi gamang aja. eh, jadi ini yang bantu kita untuk bisa melangkah maju, aware dulu ya, self awareness-nya dulu yang ditingkatkan, latihan meditasi, refleksi ini mumpung lagi bisa menikmati kesendirian dalam kondisi banyak berpuasa dengan masa-masa seperti ini, bantu saya juga untuk lebih menerima ya, mau menuju ke 3, walaupun pada dasarnya praktek kesadaran diri ini bukan hal yang gampang ya untuk meditasi ya. Ada aja godaan ya, apalagi udah banyak tugas, ada banyak, goals, rasanya pengen semuanya. Nah, ini yang perlu kita coba bersama, praktek kesadaran diri yang nanti praktek bareng sama Mbak Suruni. Oke, thank you Kak Devita. Ini Bu Yulia juga tulis di chatbox nomor 3, penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Bagus Bu. Keren. Saya senang semua teman-teman di sini kalau sudah memiliki istilah kita Kak Devita, positive mindset gitu ya. Jadi akan semakin mudah untuk bisa meningkatkan personal growth ya, karena saya yakinlah kita di sini sebenarnya sudah menjalani kehidupan yang beraneka ragam, karena tanpa kita sadarin kita sebenarnya udah bertumbuh belum sih, apa kita masih stuck di kondisi yang itu aja gitu. Ini juga dari Mbak Ika, berapa kali coba meditasi nggak ngerasa apa-apa, mungkin maksudnya Mbak Ika ya, berapa kali coba meditasi nggak ngerasa apa-apa. Nanti kita cobain ini meditasi guided dengan Mbak Seruni gitu ya. Dan kadang-kadang sebenarnya meditasi nggak harus jadi gue ngerasain apa ini, nggak harus juga gitu ya. Itu akan ya kita at least mengenal diri kita, sadari nafas, sadari kadang lagi meditasi ada suara jangkrik atau ada suara AC gitu. Sesimpel itu pun juga sudah nggak masalah gitu, sudah baik gitu. Jadi nggak harus tiba-tiba merasa apa yang terlalu signifikan gitu, itu tuh nggak perlu. Nanti ya Mbak Ika ya, kita sama-sama belajar oleh Mbak Seruni ya. Oke, ada lagi mungkin naik turun pergantian antara ketiga lagi. Oh, kayak naik tangga ya Mbak Ani ya, seru ya, bisa naik turun ya. Oke, berarti sadar ya Mbak Ani ya, semakin bisa bilang naik turun gitu ya. Memang sebenarnya langkah-langkah ini saya yakin teman-teman udah ini aja, ganti-ganti aja gitu. Kayak tadi misalnya Kak Devita bilang lebih ke praktek kesadaran diri. Saya yakin secara komunikasi positif ya kita biasa posisi dia sebagai orang yang untuk mendevelop leader. Kalau kita sendiri nggak mencerminkan sifat positif, gimana kita bisa melakukan proses develop ke others gitu ya. Atau kayak tadi misalnya Bu Yuli bilang penerimaan terhadap ketidaksempurnaan gitu ya. Saya yakin praktek nomor 1-nya juga ada. At least istilah latihan meditasi dan refleksi itu hanya sebagai salah satu tools gitu ya. Cuman selama kita bisa mencapai tingkat kesadaran, kenapa nggak dilatih untuk disiplinnya gitu ya. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi. Thank you teman-teman ya, udah berpartisipasi di chat box juga. Saya coba lanjutkan. Oke, nah sekarang saya akan mengajak teman-teman sih sebenarnya ya. Jadi kita coba main-main kasus lah. Kita sebutnya pengalaman seseorang dalam memaafkan setelah mencapai self-acceptance. Kita lihat mata kita semua fokus yang di sisi kiri dulu ya untuk pengampunan ya. Yang sisi kanan kesejahteraan emosional jangan dilihat dulu. Jadi di bagian pengampunan itu contoh kasusnya adalah dengan dia bisa mengampuni, dengan dia bisa mengenal diri sendiri setelah mencapai self acceptance. Jadi dia bisa kenal diri dia bisa mengampuni diri dia, dan dia juga bisa mengampuni orang lain. Nah, ini contoh studi kasusnya. Ini aku cuma share aja gitu ya. Saya sendiri kadang dalam melakukan proses memaafkan orang lain, kan kita dalam keseharian adalah bersinggungan ya, saat kita berelasi dengan keluarga, kita berelasi di lingkungan kantor, dengan lingkungan, dengan apapun gitu ya. Kadang kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa melarikan diri gitu bahwa gue kesel sama ini orang bikin aku kesel. Gitu kan. Tapi selama kita bisa menempatkan diri bahwa aku kesal sama dia, sebenarnya respon aku yang kesal sama dia.
terserah dia mau bikin aku kesal kayak apa. Udahlah, memang aku tuh orangnya masih suka tertrigger ya. Kalau orang ngomong misalnya apa ya, eh eh, Katy lari melulu sih, makanya agak gemuk-gemuk gitu misalnya. Udahlah, mau lari dari kenyataan, mau lari dari mana lagi gitu ya. Dulu-dulu sih kalau kayak gitu ke trigger gitu. Jadi mungkin memang masih ada bagian dari diri saya yang harus saya benahin gitu ya. Sekarang kalau saya gitu, biarin orang, saya ngerasa dengan saya lari, saya bisa ngobrol sama diri, saya bisa ngobrol dengan nafas, saya bisa kenali ini. Jadi saya udah tidak terpengaruh dengan apapun yang orang lain responkan. Yang saya bisa kenali adalah diri saya. Gitu. Jadi saya bisa mengampuni diri saya sendiri juga. Mungkin seperti ya udah, semua ada masanya. Jadi kalau capek jangan dipaksa buat olahraga gitu misalnya. Itu proses, saya ambil contoh aja misalnya untuk di daerah, di bagian pengampunan. Jadi semakin kita bisa mengampuni, semakin kita bisa mengenal diri kita tahu self acceptance kita bisa lebih mudah mengampuni diri sendiri dan orang lain. Oke, untuk di bagian di sini dulu, teman-teman sudah bisa merelate nggak? Sudah bisa membayangkan nggak? Dengan kita kenal diri kita bisa memaafkan diri kita sehingga kita bisa lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Semakin kita kenal diri, kita akan menaikkan yang namanya level empati, level toleran ke orang lain. Semakin itu ada, lebih mudah buat kita menempatkan diri kita di posisi dia. Jadi kita bisa memaafkan. Di bagian sini dulu, ada yang ingin share mungkin? Lalu ke trigger kalau ditanya kapan, saya udah tahu nih kapannya banyak ya Mbak Ani ya, pokoknya yang sifatnya kapan langsung udah gitu ya. Sebenarnya Mbak Ani, kalau ada orang nanya kapan, itu sebenarnya itu orang care loh sama kita. Kalau nggak dia nggak akan nanya-nanya, terserah aja lah si Mbak Ani mau kemana, mau ngapain gitu. Tapi once dia tanya kapan, sebenarnya dia tuh care sama kita gitu. Jadi instead of kita langsung ke trigger dengan kata kapan, kita bilang thank you ya, kamu concern banget sama aku. Itu aja udah bikin senang diri kita loh sebenarnya. Kalau kita bisa merespon dengan seperti itu. Kalau saya sih gitu. Kalau ada pertanyaan kapan, saya cuma perhatian banget sih sama aku. Thank you ya. Atau coba jawab doain ya. Kita doain ya gitu. Gitu. Kalau ke trigger biasanya sih memang perlu digali, mungkin ada traumanya. Gitu. Tapi itu kan bukan pembicaraan kita malam ini gitu. Jadi nanti kita sama Mbak Ani ya bisa lah ngobrol soal itu ya gitu. Biasanya sih kan kalau orang ke trigger ada traumanya. Ya, mungkin mudah-mudahan membantu ya. Mbak Devita ada yang mau di-share nggak kalau untuk setelah Mbak Devita kapan? Udah malam, besok lagi deh. Kok ditanya gitu. Iya sih. Check back later. Coba lu cek lagi tahun depan ya. Iya, ilmu Tai Chi aja keluarin. Iya, kalau soal pengampunan, mengampuni diri sendiri ini emang paling PR ya. Apalagi kalau misalnya contoh case di korporasi, misalnya kita lagi presentasi, terus kita ternyata ada yang salah slide-nya, lupa data, ternyata datanya ketinggalan dan segala macam, rasanya dunia udah mau runtuh ya. Dan itu kan bawa, tadi kata Kak Surun ya, bawa trauma tersendiri ya. Aduh, nanti lain kali gue ke presentasi pasti ada masalah lagi. Itu akhirnya terbawa. Akhirnya malah kita nggak bisa menerima diri sendiri bahwa kadang kita mengalami kesalahan dan sulit memaafkan diri sendiri. Itu bakal kita nggak bawa kemana-mana. Nah, untuk seperti kayak gini, self-awareness bahwa pada saat itu saya melakukan kesalahan, menerima bahwa itu sudah terjadi, dan belajar dari case tersebut, itu akan membawa saya harus bisa membuat jadi suatu pengalaman berharga. Ambil pelajaran, dan untuk maju ke depannya memang harus ada mengalami sedikit jatuh, sedikit dicolek. Kalau nggak gitu kan kita ngerasa paling jago ya, paling bisa. Akhirnya menganggap semua itu gampang. Dan itu yang kayaknya Tuhan ngasih kesempatan itu pasti ada maksudnya. Mungkin di situ yang bisa jadi case. Oke, thank you Mbak Dev. Memang luar biasa deh kalau trainer tuh ya, ada aja yang ketinggalan ya. Saking kepengen materinya perfect gitu ya. Yang ada pointer lah ketinggalan gitu ya. Atau koneksi ininya gambarnya deredak gitu. Hati kita jadi makin deredak ya Mbak Dev.
Tapi kadang-kadang di situ ada case ya Kak, siapa tahu kita masih jadi kreatif ya di masa berikutnya atau pas pada saat itu kreativitas muncul mendadak, faktor kepepet. Betul, Mm-mm. betul. Nah, ini ada dari Bu Yulia nih. Menghadapi bos yang arogan dan selalu bicara kasar, saya susah nih buat memaafkan selalu berulang. Coba ini saya berikan ke Kak Devita sebagai orang yang leadership transformational. Gimana sih, apa sih kalau kita menghadapi bos yang arogan dan selalu bicara kasar, biasanya respon apa nih Kak Dev kalau berdasarkan pengalaman Kak Dev ngadepin bos yang Oh, aneh-aneh ya misalnya. kalau ya namanya punya bos seperti itu kan berarti kan bukan sekali 2 kali ya, kalau dia kasar kan berarti ada suatu habit. Nah kalau itu saya biasanya udah bikin proteksi. Oke, si ibu kan orangnya detail, apalagi kalau udah tahu ya model dia data sukanya, eee, saya ngasih ABC dia pasti mintanya bukan ABC lagi nih, saya harus prepare, antisipasi, pasti DEL harus saya siapin, itu satu hal, bisa belajar dari case sebelumnya. Yang kedua kalau arogan dan segala macam ya tadi kata Kak Sroni, mau dia happy kek, mau dia arogan Kak, itu kan di luar kendali saya ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita dalam kendali kita menguasai diri supaya kita siap untuk melakukan hal apapun. Segala konsekuensi punya bos seperti itu, ya ambil manfaatnya deh. Bukan hal yang gampang ya, untuk punya seorang bos yang seperti itu. Harapannya sih kalau kita nanti jadi bos, di posisi dia, nah jangan sampai itu terjadi atau ya lakukan yang baik. Mungkin dia punya maksud baik ya, ambil sisi lain. Maksud baiknya dia apa sih kalau kayak gitu? Pengen kita lebih dewasa, pengen kita lebih siap, pengen kita datanya lebih benar, apapun itu ambil insight positifnya. Seperti itu kurang lebih ya, Kak. Bukan yang gampang sih, tapi ya coba deh dari sisi lain kita mungkin bisa point of view yang berbeda, mungkin akan lebih gampang menghadapinya. Kalau Sorry. dari aku, dari sisi yang ini ya, di mana kita melatih self acceptance, kita menerima diri sendiri, lalu kita akan lebih mudah menerima orang lain dalam keadaan apapun gitu. Jadi mungkin ya memang benar si bos ini arogan dan apa dan mungkin ada sisi baiknya bahwa dia mendorong kita untuk berusaha lebih lagi ya gitu ya Kak Devita tadi maksudnya gitu kan. Itu satu gitu. Tapi kalau dari sisi yang lainnya mungkin kita juga nggak tahu sih beliau itu di balik itu semua apa yang dia hadapi gitu loh. Sama seperti tadi kalau misalnya keserempet siapa, ya udahlah dia buru-buru mungkin emang kebelet ya kan gitu. Jadi memang memang yang penting kita kembali kepada diri sendiri adalah kalau kita bisa menerima kita seperti apa adanya kita. Biasanya kita bisa melihat orang dan menerima mereka seperti adanya mereka gitu. Maka di mana-mana mungkin akan lebih mudah untuk bekerja sama, untuk aku nggak mau bilang bersinggungan, tapi kayak ya udahlah gue udah ngerti nih kayak tadi maka Devita bilang ya udah kalau misalnya dia orangnya kayak gitu tuh aku akan nyiapin nggak cuma A B C D E F G H I J K L M N mungkin gitu semampunya kita ya kan paling nggak saya sudah melakukan yang terbaik seperti yang kayaknya biasanya dia maunya tuh kayak gimana gitu kita udah ngerti dia berarti namanya itu Ya. sih. Oke, thank you Mbak Runi. Ya, seperti Mbak Bu Yulia mudah-mudahan membantu ya beberapa apa namanya angle-angle dari teman-teman di Lerem gitu sebagai fasilitator. Karena saya juga yakin itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi yang namanya bos itu kita bersinggungan setiap hari gitu ya selama 8 jam kita di kantor ketemu si ibu ini lagi, si ibu ini lagi, si Pak Bos ini lagi, Pak Bos ini lagi gitu ya. Tapi kalau kita udah mindsetnya dia lagi nih Pak Bos yang arogan yang ini lagi, jadinya yang kita siapkan ke dia tuh energi yang kita pancarkan adalah aduh ini orang arogan gitu. Tapi kalau kita ngambil sisi baiknya, sisi di sebaliknya lagi mungkin bisa lebih mudah buat kita menerima kejadian itu gitu. Mungkin dia arogan, dia memang punya masalah sendiri, bicara kasar juga mungkin bisa masalah sendiri. Gimana cara bisa ininya ya tadi beberapa teknik-teknik yang tadi kita juga share intinya ya sebisa mungkin ya kita coba selami yang dia suka apa gitu. Jadi menghindari untuk terjadi kata-kata kasar ini gitu. Sekali lagi tidak mudah dan ini proses, tapi kan nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin dicoba dulu sedikit demi sedikit yang kita rasain apa kalau kita ngeliat angle-nya beda.
Ini relate dengan mind switching soalnya Bu Yulia. Semua yang negatif, semua yang kasar, semua yang susah, kalau kita switch pikiran kita itu bisa terkesan lebih positif, rasanya lebih positif. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan membantu. Oke, kita masuk ke studi kasus berikutnya. Ini udah jam berapa ya? Aku suka pas kita ngomong nanti Mbak Seruni nggak kebagian ini. Untuk kesejahteraan emosional. Nah, kesejahteraan emosional ini, jadi teman-teman secara apa wadah dasarnya LERM itu adalah emotional well-being, kesejahteraan well-being. Jadi semakin kita kenal diri kita, well-being itu ada berapa pilar, ada mengenai financial, ada self-relation, relation to others, ada karir, kita beraktualisasi diri. Jadi semakin kita bisa sadar kondisi kita di well-being. Saya hari ini nggak menampilkan sih ya, cuman mungkin buat beberapa teman-teman di sini kayak misalnya Bu Yulia gitu ya, udah pernah tahu ya Bu ya, waktu kemarin kita sempat mainkan Wheels of Life-nya well-being ya. Jadi semakin kita bisa tahu, oh saya sebagai individu saya masih kurangnya di sini. Gitu. Itu kita bisa lebih gampang untuk memaafkan diri kita karena kita mau improve dong, dan kita jadi bisa lebih mudah memaafkan orang. Ya, untuk yang kedua ini mungkin saya nggak akan share untuk studi kasusnya, cuman kembali lagi kalau teman-teman di sini masih ada yang merasa terganggu untuk well-being-nya, monggo ngobrol sama kita. Banyak fasilitator di LERM yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di sini untuk kesejahteraan emosional. Oke, aku lanjutkan. Oke, berarti kalau udah kita kuis ini udah terakhir nih ya biasanya ya. Jadi apa sih yang bisa sebenarnya kita ambil dari unsur memaafkan ini, ya? Ya sama-sama Bu Yulia. Nggak sia-sia lah ya. Aku dari tadi ngoceh-ngoceh ya. Thank you loh dibilang adem. Memang LERM itu maunya mengademkan Bu Yulia. Jadi kalau suara-suara kita terkesan adem berarti sesuai lah sama kontennya LERM. Oke, nah kenapa kita penting? Ya, jadi nanti aku kepengen saat teman-teman meditasi kembali ke diri, sadari nafas, sadari semuanya. Karena semakin kita bisa terima diri kita bisa sadar bahwa self acceptance itu penting buat proses kita memaafkan. Percaya deh sama saya, beban emosional tuh rasa-rasa negatif, kayak tadi contohnya keserempet bajai, contohnya Mbak Devita saat dia presentasi kurang ini, atau as simple as kasusnya Bu Yuli yang memiliki bos yang luar biasa energi negatifnya gitu ya, kita jadi bisa berkurang. Gitu. Kita bisa memaafkan tanpa merasa, ya udah deh gue harus maafin dia deh soalnya dia bos gue. Aku masih maafin dia deh soalnya dia ibu saya gitu. Kita bisa lebih melihat, menempatkan diri di posisi dia, ada empati, ada tolerance, itu akan lebih memudahkan kita dari beban emosional. Soalnya kalau emosionalnya terlalu banyak terbeban, kasihan diri kita, gimana kita bisa maju, life goals kita masih banyak gitu ya, yang kita melakukan banyak. Kalau kita carry di pundak kita tuh terlalu berat, ya kita nggak bisa maju gitu ya. Salah satu trik untuk merilis beban emosional, nanti bisa ngobrol sama Mbak Seruni juga ya. Oke, dan kedua adalah yuk kita hidup dengan penuh rasa syukur, ada gratitude, berkelimpahan gitu ya. Semakin kita punya positive mindset, kita ada rasa syukur, ini juga membuat kita lebih mudah untuk menempatkan diri kita ke orang lain. Jadi kita bisa lebih mudah untuk memaafkan. Begitu Bapak Ibu, ini mungkin slide terakhir. Kenapa saya memasukkan unsur self acceptance saat kita memaafkan? Karena memang kuncinya adalah semakin kita kenal diri, kita juga mudah untuk bisa memaafkan. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Karena dari sini kita akan lanjut ke meditasi. Cuman mungkin izin saya untuk stop sharing dulu ya, karena habis ini dari Mbak Seruni. Nah ini mumpung kita masih ada teman-teman masih bisa ikut, saya takutnya kalau meditasi nanti bablas ketiduran gitu ya. Jadi yang mau on cam boleh, saya mau ambil untuk sesi foto. Ini juga lebih untuk kelengkapan ini sih, untuk apa sesi dokumentasi di LERM aja. Yang mau on cam silakan. Yang udah pakai daster juga nggak apa-apa, soalnya biasanya kelas-kelas LERM tuh memang udah malam. Hai Mbak Ani. Oke ya, di hitungan ketiga ya. Oh ya, Mbak Ika. Halo Mbak Noni, salam kenal. Oke, saya di hitungan ketiga ya. Saya akan untuk foto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke teman-teman, semoga tadi sesi mengenal diri sendiri untuk bisa memaafkan orang lain bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, sekarang habis ini kita akan tutup dengan meditasi. Jadi mungkin silakan teman-teman ambil posisi yang enak, yang nyaman. Mau duduk sambil duduk boleh, mau bersila boleh, asal jangan sambil makan ya. Nanti nggak bisa kenal diri sendiri, yang ada kekenyangan nanti kalau kayak gitu. Jadi silakan diatur untuk posisinya. Dari sini serahkan ke Jeng Seru nih. Monggo. Aku tadinya mau nawarin ke kamar mandi dulu sih, mungkin ada yang mau ke kamar mandi atau minum air sih sebenarnya. Mungkin kita kasih 2 menit boleh? Boleh, boleh. Silakan, silakan teman-teman kalau ada mau toilet break, mau minum air putih, silakan. Berikutnya baru nih ya. Udah kedengeran musik ya? Ya, all good suaranya. Muka gue kemana ya? Bentar. Oke, baru gambar jelas, suara jelas, silakan ya. Aku izin oke, misalnya. Selamat malam teman-teman, apakah sudah kembali? Aku mungkin dikasih jempol. Kayak putus-putus nggak sih? Tunggu. Nggak apa-apa, baru kadang stabil juga kok, walaupun suka terputus. Oke, sama suara saya terdengar jelas ya? Ya, all good. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Pada sesi ini saya ingin membawa teman-teman untuk memaafkan. Tidak hanya memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita, tapi juga memaafkan diri kita sendiri. Dan tentunya kita sebagai manusia mungkin pernah berbuat salah kepada orang lain. Pada kesempatan ini kita sampaikan permintaan maaf kita, walaupun tidak langsung kepada orangnya. Tapi biarkan alam semesta membuka semua pintu-pintu agar permintaan maaf kita diterima oleh orang yang telah tersakiti oleh kita. Malam ini kita simpel aja ya, kita akan bernafas pada ritme kita masing-masing, tarik dan buang nafasnya secara rileks aja. Silakan mencari posisi duduk yang tegak tapi nyaman, atau kalau mungkin yang sedang kurang enak badan sambil tiduran nggak apa-apa.
Bila teman-teman sudah siap, silahkan pejamkan kedua mata. Kita atur nafasnya senyaman mungkin, tarik nafas dan buang nafas. Selamat malam teman-teman, izinkan saya Seruni memandu meditasi memaafkan. Kita intensikan malam ini kita memaafkan diri sendiri, orang lain, dan memohon maaf atas perbuatan kita terhadap orang lain. Hanya sadari teman-teman sedang berada dalam posisi meditasi. Temukan rasa nyaman pada posisi tersebut. Tarik nafas dan buang nafas. Apabila sudah merasa nyaman, kita bawa perhatian ke seluruh tubuh. Saatnya kita merilekskan seluruh tubuh kita. Kepala rileks, wajah rileks, bahu rileks, tangan rileks, dada rileks, perut rileks. Paha, lutut, kaki, jari, jemari, kaki, rileks. Tarik nafas. Buang nafas. Mari kita bawa perhatian kepada nafas. Kita mulai tarik nafas secara perlahan dan mendalam. Buang nafas. Tarik nafas melalui hidung. Buang nafas melalui hidung. Sadari teman-teman bernafas secara alami dan rileks. Anda berada di tempat yang nyaman, aman, dan tenang. Semakin rileks, semakin hening, santai, semakin nyaman. Sadari Anda rasakan sensasi relaksasi dalam tubuh Anda. Saat pikiran Anda mulai terganggu oleh hal yang lain, mulai maafkan diri Anda. Maafkan saja diri Anda yang mungkin belum bisa fokus. Bisa terganggu dengan apa saja yang ada di sekitar Anda saat ini.
memaafkan diri Anda. Sambil perlahan Anda tuntun diri Anda dan pikiran Anda kembali kepada nafas. Kita tarik nafas dan buang nafas. Kembali kepada rasa nyaman, aman, tenang, rileks. Dalam perjalanan hidup ini, Anda mungkin menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, atau sebaliknya Anda merasa disakiti oleh orang lain. Anda ikhlaskan dan Anda maafkan. Maafkan diri Anda. Maafkan orang lain. Dan Anda meminta maaf kepada orang lain. Tarik nafas. Buang nafas. Anda boleh ikuti afirmasi yang saya sebut di dalam hati dengan lembut. Saya dengan tulus meminta maaf kepada siapapun yang mungkin pernah saya sakiti. Baik pikirannya, hatinya, fisiknya, maupun batinnya. Saya dengan hati yang tulus memohon maaf semoga mereka yang pernah saya sakiti berlimpah kasih sayang dan kebahagiaan. Kita tarik nafas di sini. Buang nafas. Kembali kepada nafas. Dan Anda pun memaafkan orang lain yang pernah menyakiti Anda. Lepaskan dendam dalam diri Anda. Lepaskan amarah kepada siapapun yang pernah menyakiti Anda. Mari afirmasikan dalam hati dengan lembut. Dan saya pun dengan tulus dari hati yang paling dalam
telah memaafkan siapapun yang pernah menyakiti hati, pikiran, jiwa, ataupun batin saya. Saya dengan tulus memaafkan mereka semua. Dan semoga mereka semua berlimpah kasih sayang dan hidup dalam kebahagiaan. Tarik nafas, buang nafas. Kembali sadari nafas. Anda pun memaafkan diri Anda sendiri. Saat ini mungkin pikiran Anda bergerak mengingat apa yang pernah Anda lakukan untuk diri Anda, kepada diri Anda, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Anda ikuti saja pikiran Anda. Biarkan memori itu muncul. Sekarang saatnya Anda memaafkan diri Anda. Tarik nafas. Buang nafas. Boleh Anda sebut afirmasi ini di dalam hati dengan lembut. Saya dengan tulus telah memaafkan diri saya. Saya menerima diri saya saat ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya berniat melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dengan tulus memaafkan diri saya. Memaafkan segala kesalahan-kesalahan saya. Atas ketidaktahuan saya, atas ketidaksengajaan saya, atas kecerobohan saya, atas kesengajaan saya yang mengikuti hawa nafsu. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Semoga saya dapat melangkah dengan penuh kejernihan dan ditunjukkan jalan yang lebih terang yang diberkati oleh Yang Maha Pencipta. Semoga saya selalu melangkah dengan penuh kejernihan. Semoga saya selalu melangkah dengan penuh kejernihan. Tarik nafas, buang nafas. Kita kembali ke nafas. Kita sadari oksigen yang masuk
setiap tarikan nafas dan udara yang keluar setiap kita membuang nafas. Tetap rileks, badan tetap rileks, pikiran tetap tenang. Anda masih berada di tempat yang nyaman, aman, rileks, tenang, damai. Saya mengajak Anda untuk kembali ke saat ini, merasakan jari-jari kaki dan tangan Anda, dan apabila Anda sudah siap, Anda boleh membuka mata, kembali ke ruangan ini malam ini, Kamis 21 Maret 2024 bersama Lerem, Kiti, Devita, dan Seruni. Demikian meditasi memaafkan malam ini sudah kita lakukan. Insya Allah kita bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah mengizinkan saya, Seruni, mengajak teman-teman bermeditasi malam ini. Welcome back teman-teman. Aku matiin musiknya deh biar nggak keterusan bobonya. Thank you Mbak Seruni. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan malam ini. Sama-sama, mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman ya. Ini sebelum kita menyudahi kelas ini malam, mudah-mudahan apapun yang terjadi saat teman-teman tadi melakukan meditasi, itu juga bisa membantu, mengajak, mengingatkan teman-teman untuk bisa lebih kenal diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Ini Mbak Ika ada ngomong bobo nggak Mbak Seruni, cuma berasa mamanya. It's okay Mbak, dinikmati aja. Ini sambil aku isi ini ya teman-teman, monggo diklik nih, kita ada link untuk memperbaiki kualitas layanan, tolong diisi. Kalau dirasa kita ada yang kurang, monggo dikasih diinformasiin jadi kita bisa lebih baik. Sambil menunggu survei kelas, ada lagi yang ingin share apa yang dirasakan saat tadi meditasi? Ada yang melayang-layang? Aku malah pengen ngecek udah pada kembali apa belum, suka kadang-kadang bablas aja. Ada yang ketinggalan ya? Bukan ketinggalan, besok sampai besok. Mudah-mudahan sekarang teman-teman sudah kembali ke ruangan di mana teman-teman sekarang ada dengan penuh kesadaran. Iya Mbak Ani, sama-sama. Terima kasih Mbak Ani sudah join malam ini. Pendukung setia. Oke. Ini juga kita ada satu link teman-teman supaya saya dan Mbak Seruni bisa tetap tune in kalau mengisi kelas di Lerem gitu, juga beberapa teman fasilitator di sini. Monggo, ini kita ada link traktir kopi, silakan juga diisi. Jadi traktir kopi yang harus diisi. Ya mudah-mudahan kelas malam ini sekali lagi teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi monggo, Lerem itu merupakan comprehensive well-being platform. Jadi kalau teman-teman rasa teman-teman masih memiliki ada yang mengganjal atau ada hal-hal yang menghambat teman-teman untuk melakukan peningkatan personal growth, monggo ngobrol sama kita gitu. Teman-teman bisa lihat di website kita di lerem.net. Topiknya ke siapa, topiknya mana apa yang ingin dipilih fasilitator dengan siapa itu juga bisa. Atau mau direct misalnya menghubungi, kalau ada yang udah kenal dengan Mbak Seruni silakan, tadi juga udah di deck kita juga ada Instagram dia, silakan juga kalau mau langsung atau melalui saya. Di sini juga ada Mbak Devita dan juga ada Mas Afi nih, cuman Mas Afi kameranya
off cam ya, dia juga seorang astrologi, jadi bisa untuk memberikan pencerahan mengenai perjalanan hidup kita. Akhir kata, semoga kelas ini bermanfaat, teman-teman. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sudah mau hampir jam 9 nih, padahal saya minta izinnya tadi sampai jam 8.45 gitu ya, kita ekstra 15 menit. Terima kasih udah mau join dan semoga bermanfaat. Silakan teman-teman yang kalau ingin leave, melanjutkan istirahat, melanjutkan mungkin ibadah untuk doa dan selama ibadah puasa, silakan. Kita bertemu lagi di kelas-kelas berikutnya.